آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. بسم الله بسم الله. cek wahid Isnin Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhtasatuhha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab Siyam, kitab penjelasan tentang puasa. Alhamdulillah baru saja kita selesai menjalankannya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Wa syaraitu wujubi siyami salasatu asya'a: al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaum. Syarat-syarat kewajiban berpuasa ada 3 hal. Pertama adalah Islam, hal yang dimaklumi, berbuluh dan sampai umur baligh.
wal aqlu, dan kesadaran berakal, wal qudratu ala shaumi, dan mampu menjalankan puasa. Kita maklumi di pembahasan kita adalah pembahasan fikih, kembali kepada sisi syariat, di mana kita dalam berislam ini harus pertama menjalankan ibadah apa saja. Pertama adalah harus tahu tentang syariatnya, naik ke tingkat thariqahnya, apalagi naik ke tingkat hakikatnya, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Terkait dengan puasa, ketika puasa ini adalah punya peran sebagai tiang daripada Islam. Di mana arkanul Islam dimaklumi ada 5, termasuk di dalamnya adalah puasa ini sebagai tiang yang kuat, yang harus bagaimana kita tanam dengan kuat. Pasti di balik itu ada hikmah yang harus kita pelajari berkaitan 5 tiang ini. Kalau bukan satu dengan yang lain saling menguatkan, menjadi kemudian bangunan di atasnya sangat kokoh dan kuat. Pertama adalah syahadat, kesaksian kita tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sekaligus kemudian mengesahkannya, tidak menyekutukannya. Dengan bahasa kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibukti kemudian kesaksianmu kalau Allah jadi Tuhan yang mempunyai utusan itu apa kalau bukan ada bukti sambungmu dengan Allah, komunikasimu dengan Allah. Maka kemudian di sana ada rukun yang kedua adalah sholat. Tetapi orang nggak cukup kemudian hanya berhubungan dengan Allah sebagai hambanya, kalau bukan kemudian bisakah kemudian beribadah dengan menyenangkan orang lain, ibadah sosial. Karena itu kemudian sholat tidak pernah dipisahkan dengan zakat, karena di balik zakat disitulah kita beribadah, nyeneng wong, gatek wong lan orang gelakno. Tapi ada peran penting untuk kemudian kita ini menjadi orang yang betul-betul akan sambung dengan Allah. Kalau bukan harus bisa mengalahkan nafsu. Ada hubungannya dengan diceritakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, Allah menitipkan 4 hal pada manusia, di mana Adam sebagai sampal manusia. Maknanya kalau manusia, karena Adam adalah pertama yang diciptakan oleh Allah, itulah manusia, dan siapapun adalah seperti Adam karena anak cucunya Adam. Maka dititipkan kepadanya 4 hal. Satu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga adalah al-iman. Yang keempat adalah al-yakin. Coba kita ulangi. Allah auda'a fi adama salat arba'ata asya. Awalan pertama apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Tuhan yang sebenarnya. Yang kedua apa? Al-akal, akal. Yang ketiga al-iman. Yang keempat al-yakin.
Tapi karena manusia Nabi Adam diturunkan di dunia adalah untuk sampel bahwa manusia ini akan teruji, maka Allah Subhanahu wa taala membuat hal yang lain yang menjadi hijab, menjadi hail, membuat kemudian yang mestinya dengan 4 hal itu tadi, bagaimana manusia selalu dekat dengan Allah, seperti para malaikat tidak pernah lepas dengan Allah. Maka manusia yang mestinya dengan pertama mari batullah, yang kedua apa? Akal, yang ketiga iman, yang keempat keyakinan. Karena ketika Allah membuat sesuatu yang yakin, kita harus meyakini bahwa itu ada keberadaannya. Satu contoh, Allah menciptakan mati, itulah yang namanya al-yakin. Siapa yang mengingkari mati, tidak akan mungkin orang mengingkari mati, karena adalah termasuk bagian al-yakin. Ketika dikatakan al-jannatu haq wan naru haq wal hisabu haq wal ba'tsu haq, seluruhnya adalah merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Karena itu Allah menentukannya sebagai sunnatullahnya, dan Anda tidak akan mungkin bisa menolak sunnatullah, aturan Allah. Tapi kemudian Allah ingin mengirimkan 4 hal yang lain yang kemudian bisa merusak 4 itu. Langsung merusak. Ya, disitulah kita diuji untuk menjadi lulus dan tidak. Kita ya sudah. Luluskah kita, apakah tidak? Manakala kita bisa kemudian mengantisipasi, mengevaluasi 4 hal ini dengan selalu berada bersama kita. Ketika Allah menciptakan namanya ma'rifatullah, manitullah, Allah mengirimkan namanya iblis. Iblis yang kemudian anak beranak menjadi setannya. Dan bersama kita pasti dua setan dewi-dewi. Setan itu pernah tidur apa enggak? Terus bagaimana menggoyah kita ya, agar ma'rifatullah kita ini bisa tergeser, bahkan akhirnya subhanallah jadi ateis. Karena keberadaan siapa? Iblis yang berperanan apa? Setan. Kemudian al-aqal, Allah mengirimkan namanya al-hawa, yang kita sering mengatakan hawa nafsu. Jadi al-hawa sendiri, an-nafsu sendiri, akhirnya hawa nafsu sing angkara murka. Allah mengirimkan al-hawa untuk kemudian bagaimana akal ini yang mestinya waras menjadi tidak waras, menjadi miring, menjadi senewan, menjadi karena apa? Karena keinginan yang sangat, masya Allah, mestinya tidak seperti itulah, jangan keinginan itu. Memang watak manusia itu mesti sudah tahu. Jika Allah memberikan garis kotak 4 begini, itu manusia itu tahu, saya ini di dalam kotak kematian, pasti mati. Kotak di mana Allah menentukan kepada kita, satu contoh rezeki saja, yaqsudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kamu termasuk minal maksud apa minal makdur? Kamu termasuk orang yang jembar rezekinya atau yang Senin Kemis rezekinya ya.
Semuanya kita merasakan. Antara itu ada lagi yang makruh, semuanya pas butuh pas orang alhamdulillah ya. Tapi Rasulullah bikin garis, ada garis ini panjang. Sini pengen niki, tuh lepas daripada garis kotak tadi. Belum sebetulnya di balik itu ada namanya garis-garis miring. Yang orang hidup ternyata dalam ujian, dari pindah dari ujian ke ujian ke ujian. Jadi keinginannya panjang. Semuanya ingin jadi presiden gak mari-mari. Bagaimana caranya? Jangan sampai turun jadi presiden. Bukan presiden, dok lurah bareng yang ngono, bupati yang ngono. Gitu. Itulah namanya al-hawa. Kemudian Allah ketika menciptakan al-iman, Allah menciptakan an-nafsu wa an-nafsa la ammaratun bisu. Ini di dalam diri kita ini ada sesuatu yang abstrak, kita nggak tahu, ternyata selalu muncul hal-hal yang subhanallah. Ketika muncul ini yang muncul pertama itu elek apa? Umpamanya antum ketepatan tidak punya duit ya, tengah jalan sono duit sakit kok. Nafsunya apa? Sementara Islam mengajarkan ini duitmu, makanya kamu jangan ingin bertanggung jawab, caranya jangan kamu sentuh dengan tanganmu, rawekmu. Kalau sudah kamu sentuh dengan tanganmu, mesti tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu apa? Mengumumkan. Bahkan kalau perlu mungkin setiap setahun diumumkan, penduduk setahun lagi, sampai nggak ada yang ngaku ya. Kan gitu kan? Kalau tidak ingin bertanggung jawab, jangan kamu sentuh dengan tanganmu. Tapi kalau mau ulik-ulik harus sikilmu rawopo, ulik-ulik doy. Yang jelas di sini benak kita, masya Allah, alhamdulillah, Allah, duit sakepok, ketepaan. Disitulah yang teman-teman. Baru kemudian akal ini akan menang dan tidak. Maka kalau akal menang, paling enggak dari nafsul ammarah jadi apa? Nafsul lawamah naik kelas lah. Ojo ngono rek, ojo ngono. Oh, pokoknya gak ilok itu dosa itu. Apalagi selanjutnya akal betul-betul menang total. Nafsu semuanya di bawahnya. Wis iku wae. Kalau sudah begitu, akhirnya kemudian akal hanya mengerti Allah saja yang berhak aku puji, Allah saja yang berhak aku sembah. Apa-apa adalah semuanya masya Allah, la quwata illa billah, semuanya adalah dari Allah dan sebagainya. Akhirnya kemudian kita bisa menggambarkan kalau ada orang antara dia dan nafsunya, ketika ia mendapatkan sesuatu yang banyak dari Allah, rezeki yang banyak, mengatakan apa? Alhamdulillah. Karena kemudian kesempatan duitnya seret gitu kalah. Nah, akhirnya kembali pada nafsu manusia, bahwa karakter manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Itu manusia sudah sapa wae. Karakter manusia itu kalau sedang dalam keadaan karakternya itu adalah sambatan. Bila masyau syarru, kalau ada tertimpa musibah, ujian gitu pasti ngeluh, ya. Bila masyau syarru khairu, ini duit teko gede, malah iman, nyeketeng. Kan gitu. Kok ini ndak, masya Allah, ada duit
datang alhamdulillah. Tidak punya duit apa? Alhamdulillah. Nah, ini berarti kan yang menang apanya? Akalnya menjadi an-nafsul mutmainnah. Keadaan apapun, ya, ada ujian apapun, tantangan apapun, alhamdulillah. Ngomongin bisa lakonan ibu di sini. Akhirnya kembali kepada di sini dalam rangka untuk kemudian bagaimana nafsu ini oleh Allah Subhanahu wa taala istilahnya dimasukkan dalam madrasah asyam. Itu adalah dalam rangka paling enggak dalam satu bulan dengan namanya bulan yang berkah yang Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Ora suwe pirang dino sih, pirang dino ayyaman ma'dudat. Tidak lama. Ladina amanu kutiba syiamu kama kutiba la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Cuma beberapa hari saja. Tapi Allah membuat tempat ini tempat yang betul-betul Allah memberikan berkah di dalamnya, sehingga dimasukkan dalam madrasah ini. Ini sebetulnya ada hubungan dengan hanya bagaimana nafsumu terkontrol hanya karena masuk dalam madrasah ini menjadi nafsu yang kemudian alhamdulillah itu saja sudah. Yang kalau lulus itu justru akan menyelamatkan selanjutnya 1 tahun akan datang. Sampai Rasulullah bersabda, "Idza salima Ramadan wa salimatis sanatu." Kalau dalam Ramadan ini lulus, nafsu Anda akan masuk nafsu yang betul-betul dikalahkan oleh diri Anda, dan nafsu Anda tidak menang sampai setahun akan datang. Imbasnya di situ, ini hikmahnya di situ. Jadi sebulan saja, tapi ini membuat kemudian kan ini betul-betul semacam masuk reparasi. Sehingga kalau ini lulus itu untuk kepentingan keselamatan seseorang dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Sementara semua agama mengajarkan untuk mengalahkan nafsu, ada istilah namanya ar-rahbaniyah. Ada ar-rahbaniyah, mendito. Itu dalam Kristennya ada mendito, Buddha ada mendito, sehingga kemudian ada namanya pendeta, ada namanya biksu. Dalam rangka apa sih? Menahan nafsu. Sehingga jadi uang enak kawin, usah kawin kan. Dalam rangka apa? Menahan nafsu. Intinya untuk menahan nafsu ono istilah mendito. Dalam bahasa Islamnya perannya ar-rahbaniyah. Untuk menditanya orang Islam itu cuma 1 bulan cukup. Gantinya mendito nih wong Kristen, mendita nih ya. Wong Buddha, mendita nih wong Hindu. Kalau orang Islam justru orang bisa jadi pendeta. Barokahnya apa? Bulan Ramadan. Tapi kalau mereka kan tidak, sing pendeta ya pendeta, sing biksu ya biksu, yang lain. Nah, jadi kita dibuat oleh Allah masuk dalam bulan ini dalam rangka mandito. Sehingga ini akan menjadi keselamatan seseorang, karena wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil fa inna, pakai inna dulu, pasti sudah surga. Karena kemenangan kita terhadap nafsu. Jadi inilah hikmah yang terkait dengan puasa. Yang terpenting adalah bagaimana Allah membuat tempat sendiri, dimuliakan sendiri, kemudian disitulah kemudian Allah memberikan pahala yang luar biasa sendiri. Hanya masalahnya apa sih? Hanya masalahnya ketika kamu puasa ini niru akhlaki aku ngono ora dahar, kowe melok ora mangan, itu toh. Kalau Allah juga memberikan jaminan pada orang-orang yang melakukan
kasih sayang pada orang lain, di antaranya dengan ibadah sosial. Kemudian banyak orang jadi wali bukan karena banyak sholat sunnahnya, bukan karena banyak puasa sunnahnya, tapi karena 3 hal. Satu adalah karena lomaning awak, yang kedua adalah karena pertama sahawatun nafsi, yang kedua karena salamatus sadri, ya, keselamatan hati, yang ketiga rahmatul ummah. Kok bisa jadi wali? Hanya karena niru Rahman Rahim Allah. Di mana seorang muslim membaca basmalah Rahman Rahim berapa kali setiap hari, kemudian Anda nyebut Allah Rahman Rahim setiap hari, itu bisa melakukannya orang. Kemudian orang dengan berangkat daripada 3 hal tadi itu banyak jadi wali, ya, karena Rahman Rahim, apalagi sampai Rabbil Alamin, yo kasih sayang sak ngeramuti. Rahman Rahim niru sifatnya Gusti Allah ing dalam kasih sayangnya, wa Rabbil Alamin, dan sak ngeramuti. Allah memberikan derajat yang tinggi karena termasuk melakoni akhlaknya Gusti Allah dalam puasa. Allah itu yut'im wa la yut'am. Allah itu paling dahar, ora diparingi dahar. Niru tidak dahar. Itu niru ni ngapunten 24 jam apa cuma 12 jam? 12 jam. Niru pada jam atau juga mati lah. Hitung niru Gusti Allah. Dahar itu cuma berapa? 30 bagi 2 berapa? 15 hari. Itu pun kalau sudah waya buka, masya Allah, itu gandengannya buka karena bisa nutup posokin dalam dina itu digandengkan karena kamu syukur dengan saya kok bisa niru aku gak dahar. Aku bisa nutup poso pada hari itu akhirnya imbalannya adalah kemudian nanti bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena niru Gusti Allah ing dalam nama. Akhirnya berkaitan dengan masalah menahan nafsu. Ada memang nafsu pertama ukurannya orang jadi sah dan tidak itu kan sebetulnya hanya 3 pokok saja. Ojo mangan, ojo ngombe, ojo membuli bojo. Itu sebetulnya yang pokok. Dan itu kebutuhan yang tidak mau. Butuh kita makan minum maklum. Padha karo butuh polisi, padha karo mani ora. Nah itu pun dibatasi juga. Pada malam hari sak karepmu. Kurang apa nih? Tapi itu oleh Allah kue itu iso mandito ya. Iso mandito Masya Allah. Ya kemudian jangan bicara masalah fadilah yang luar biasa. Intinya cuma kenapa kok seperti itu, Allah saking senengnya itu karena kue iso niru aku, niru akhlakku. Toh niru itu seberapa kita niru, tapi kalau sudah Allah itu seneng mergo dilakoni akhlake, ya sudah. Bicara kita dengan Allah seneng apa ora, sudah saya ngelek senenge Gusti Allah kaya apa gitu. Dunia begitu. Maka di sini jadi perlunya kita ngerti hikmah di balik itu. Hikmah di puasa itu sendiri. Nanti kemudian kalau haji apa hubungannya? Haji itu gampang. Kalau sudah kamu melaksanakan haji, baru kamu tahu kowe kudu nurut karo aku. Tunjukkan itu idharul rikki wal ubudiyah. Tunjukkan kalau kamu itu hamba saya. Justru kalau di sana akhirnya kemudian Allah membuat namanya ibadah-ibadah itu kaya ngono wae. Apa kapan romyul jimar balang lo. Berapa? Bro, watu ciri-ciri kembalan sing dibalang ora sapa sing dibalang karo ana setan mek to bedinisan watu ya terus gak kita sing dibalang. Siapapun Anda, raja mau jenderal mau siapa mau kamu harus begitu.
Nah, jadi istilahnya kamu baru bisa melihat dirimu siapa kalau sudah di sana, sudah di sana disuruh seperti itu, manut apa ora, sami'na wa ata'na apa ora itu tok. Sementara menungso iki jarine sami'na wa asaina ya. Sami'na asaina, sama ana asaina. Enggak. Berarti dalam haji itu namanya idharul riqqi wal ubudiyah, agar kita tahu kita bukan siapa-siapa. Ternyata ketika di sana kita harus oleh Allah dibuat cara seperti itu, ibadah-ibadah yang tidak makul. Jadi jangan biasa ini rasionalis apa enggak ada saja. Manut aku belum. Ini belum namanya kita ke sana itu haji itu sendiri namanya satu contoh. Kalau ulama menerangkan di balik haji ini ada namanya kayak safarun ilal akhirah, menggambarkan kamu ini akan pergi ke akhirat. Pergi akhirat itu kenapa? Pertama di antaranya begitu kamu berangkat haji wong do nangis. Anakmu nangis, ibumu nangis. Padha karo apa? Padha karo sekaratul maut do nangis kabeh. Ya, yang mau padha karo sekaratul maut tadi do nangis kabeh. Begitu meninggalkan negeri ini menuju ke sana, sama dengan kita ini berarti sudah harus pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Pakai kain ihram ya. Terus bedokar kapan kau dikapani? Kapan-kapan ya kau dikapani. Kan dulu aja. Terus naik kendaraan anggapan pendosa ya. Itu pendosa itu. Masya Allah. Diurut-urut akhirnya ya Allah. Nanti kemudian sampai di Mekah. Untuk talbiyah. Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. Ada apa sih itu? Jadi ketika haji ini digambarkan kamu pergi ke akhirat, maka begitu kamu datang di sana berarti sudah meninggalkan duniamu ke akhiratmu. Akhirnya Anda harus masuk alam kubur, dan begitu kemudian Anda kapan dibangkit oleh Allah dari kubur, nggih ya Allah, nggih manut wae. Ya, kan begitu. Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Itu maknanya sama dengan kita harus nurut sama Allah dari alam kubur di barzakh itu, kemudian harus nggih ya Allah nggih saya kudu sakniki kula kedah napa bangkit sama kubur. Seperti itu sih. Semuanya aja. Nanti ke Arafah. Allah. Kita akan berada di mahsyar seperti di Arafah. Untung Gusti Allah sing gawe kemah ya. Akan ditunjukkan kembali gambaran bahwa Anda akan kumpul tanpa kemah ya. Di mana di Musdalifah. Udah, untung saya oleh pakaian, gak konudo ya. Dan nanti di sana ya. Masuk Mekah itu ada haraman aminah. Masuk Mekah haraman aminah. Berarti kalau orang masuk Mekah, Allah menjadikan Mekah ini tempat yang betul-betul aman bagi siapapun. Ketika masuk Mekah, maka gambarkan dirimu masuk dalam keamanan Allah. Karena itu mintalah kamu aman dari siksanya Allah. Yaitu gambarannya. Kemudian melihat Ka'bah. Allah, Ka'bah kotak. Bagaimana Allah membuat kotak seperti itu kemudian diagungkan orang seluruh dunia. Ya. Subhanallah. Padahal kotak. Ada alangkah kalau kami nanti bisa melihat Allah sendiri yang Maha. Untuk ketemu Allah melihat Ka'bah. Ini kotak Allah kalau bikin mulia, semuanya muliakan semua. Waktu itu benar, Masya Allah, bagaimana kami nanti akan melihat Allah sendiri-sendiri. Lilladzina ahsanul husna wa ya. Waktu tawaf ya. Waktu tawaf. Tawaf sama dengan sholat. Tawaf sama dengan yang di dalamnya adalah hanya isinya mengagungkan Allah subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada sesuatu yang lebih. Ini kita yang kemudian harus datang mengelilingi namanya Ka'bah. Kita menggambarkan juga bahwa di sana ada al-malaikatul muqarrabin yang mereka mengelilingi namanya arsy, hafina haulal arsy. Dan terus setiap hari seperti itu. Kayak kita di dunia ini menggambarkan nanti di sana nanti arsy selalu dikelilingi kayak tawafnya malaikat. Masya Allah. Hafina sa'i. Para ulama gambarkan pada dirimu Anda antara dua hal, bainal hasanat wasayyiat. Maka sofa itu menggambarkan hasanat. Kapan kita ngelakoni hasanat, tahu-tahu kemudian ngelakoni apa? Sayyiat. Alhamdulillah, balik mana boh? Hasanat. Balik mana boh? Sayyiat. Balik mana? Hasanat. Balik mana? Terakhir apa? Alhamdulillah. Ya, dibuat oleh Allah. Terakhir akhirnya sofa lagi. Alhamdulillah husnul. Walhasil pasti dibalik namanya ibadah ini ada sesuatu yang luar biasa. Yang paling kita pelajari. Mudah-mudahan kita dalam beramal ini kemudian ada motivasi yang semuanya adalah intinya agar kita kemudian dekat dengan Allah. Dengan adapun fikih itu kan standar sah apakah tidak, standarnya sah apakah tidak, sah apakah tidak, itu masalah standar fikih. Tapi di balik itu kemudian masih ada thariqah, ada haqiqah dan sebagainya. Ya, alhasil maka ini adalah muqaddimah dalam bab puasa ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita ya. Itu saja di antaranya. Maka di sini kita lanjutkan termasuk salah satu asya setelah Islam balik dan akal al-qudra ala shaum, mampu berpuasa. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat, itu langsung faman kana minkum maridun aw ala safari. Karena sakit tidak mampu. Karena apalagi kepergian maka tidak mampu. Iya, terus buktinya terus berbuka. Fa'iddatun, karena kamu berbuka maka kemudian fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, kalau begitu kemudian ya qada'ana. Wa adal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Coba kita pelajari ayat ini supaya pengertian wal qudratu ala shaum ini, mampu puasa ini. Kapan dalam sejarah pertama puasa itu, dahulu sebelum turun ayat yang mewajibkan semuanya harus puasa, tidak ada pilih-pilih lagi. Kalau dulu masih ada namanya boleh pilih A dan B, tapi kemudian ketika turun ayat faman syahida minkum hukumus syahra wal yasum. Tapi sebelumnya enggak. Karena ayat yang kita baca tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa dia boleh membayar fidyah, memberikan makan orang miskin satu mud. Allah berfirman faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah. Barang siapa dengan kerelaan diri dia mau yakni memberikan fidyah ini, khairan ini, ya wallahu khairul lah. Artinya berarti pertama disyariatkan puasa untuk masalah kemudian yang mempuasa kemudian berkehendak tidak berpuasa, memang mestinya puasa oleh orang poso. Ini gak poso bayar. Kata Allah awal-awal faman tatawa khairan fa huwa khairun lah. Gak apa-apa tahapannya ya. Jadi dahulu begitu. Kalau kita sekarang sudah nggak itu. Sekarang kalau sudah namanya diumumkan Royatul Hilal ya sudah harus puasa. Tapi dulu enggak.
Boleh Anda melaksanakan puasa, boleh tidak. Kalau tidak melaksanakan puasa, bayar apa? Fidyah. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita pahami dari ayat ini, untuk awal-awal disyariatkannya puasa, ternyata masih boleh pilih-pilih antara puasa dan tidak. Bagi yang mau memilih bayar fidyah, kemudian tidak puasa, ya bahwa khairul lakum. Tapi wa antasumu, tapi kalau kamu mau puasa, khairul lakum, jauh lebih baik. Akhirnya kemudian Allah melanjutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Makanya ada ayat alladzina amanu kutiba itu ayatul i'lan. Adapun faman syahida minkum asy-syahra ayatul wujub. Jadi alladzina amanu kutiba itu cuma pengumuman kalau puasa ini bukan untuk kamu tok umat dunia itu pun hanya beberapa hari. Kalau begini tidak apa-apa. Ayat pengumuman, tapi ayat kewajiban adalah faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Sementara firman Allah yang mengatakan walladzi wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Tadi boleh pilih alternatif antara puasa tidak. Ada bacaan wa 'alal ladzina yutawwaqunahu wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bedanya apa? Kalau yutiqunahu tadi permasalahannya sing karep poso ya poso, gak karep poso ya oleh ning no bayar. Waladhi yutawwaqunahu, atas orang-orang yang memang diharuskan berpuasa tapi tidak kuat, itu boleh tidak puasa. Paham? Akhirnya kemudian muncullah orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, kemudian perempuan yang nenek-nenek tidak kuat. Kemudian diantaranya masuk di dalamnya nih wanita yang hamil menyusui, itu masuk lagi yutawwaquna. Memang diwajibkan tapi tidak kuat. Akhirnya apa? Sudah tentu harus bayar apa? Fidyah. Sudah tua, tidak bisa puasa, maka ketika tidak puasa akhirnya harus bayar fidyah. Jadi perhatikan ada qiraah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ada ayat bacaannya wa 'alal ladzina yutawwaqunahu wa yukallafunahu wa la yastati'un. Yukallafunahu wa la yastati'un. Memang di taklif dibebani mesti ning ora kuat. Terus apa? Dia wajib bayar apa? Fidyah. Mudah-mudahan sedikit ini memberi manfaat. Qul qawli hadza wa rabbi wa lakum wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Tabarruma wa ja'al tabarrukan an bagi tabarrukan ma'suma. Tafina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma ala kulli Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa wa da'watun yastajab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal amal wa mujal jama'ana hadha jama'an marhuma wa jal tafarruqan ma'suma albina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa qina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Allah irhamna anta maulana. Allah akbarna malana ghairu. Allah maulana. Allah akbarna malana ghairu.
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.